Thales adalah bapa filsuf barat dan dianggap pencetus pertama disiplin ilmu aliran filsafat. Informasi mengenai keluarga dan asal-usul Thales sebagian besar berasal dari catatan para sejarawan dan filsuf yang hidup jauh setelah masa hidupnya, seperti Herodotus, Diogenes Laertius, dan Aristoteles, sehingga ada beberapa hal yang masih diperdebatkan. Berikut adalah rinciannya. Riwayat keluarga. Nama orang tua, ayahnya bernama Examius atau Examias. Ibunya bernama Cleobulin atau Cleobulina. Status sosial, keluarganya dikatakan berasal dari kalangan bangsawan atau keluarga yang kaya dan terpandang di Miletos. Kemungkinan besar mereka bergerak di bidang perdagangan yang memungkinkan Thales memiliki waktu dan sumber daya untuk belajar dan berkeliling. Kehidupan pernikahan dan anak. Ada catatan yang menyatakan bahwa Thales menikah dan memiliki seorang putra bernama Cibistus atau Cibiston. Namun, ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak pernah menikah. Ketika ditanya alasannya, ia pernah menjawab kepada ibunya bahwa terlalu muda untuk menikah saat muda dan terlalu tua saat sudah dewasa. Jika ia memiliki anak, kemungkinan besar itu adalah anak angkat atau keponakannya yang ia asuh. Asal-usul dan keturunan. Tempat lahir, Thales lahir di Miletos, sebuah kota pelabuhan yang makmur di wilayah Ionia, Asia Kecil, sekarang terletak di Provinsi Aydın, Turki. Etnis dan leluhur. Menurut sejarawan Herodotus, leluhur Thales berasal dari Fenisia, wilayah yang sekarang meliputi Lebanon, Suriah dan bagian dari Palestina. Diogenes Laertius bahkan menelusuri garis keturunannya hingga ke Cadmus, seorang tokoh legendaris dalam mitologi Yunani yang dianggap sebagai pendiri kota Thebes dan pembawa huruf alfabet ke Yunani. Meskipun memiliki akar keturunan Fenisia, Thales tumbuh dan hidup sepenuhnya sebagai warga negara Yunani, berbudaya Yunani, dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat Ionia. Catatan penting, karena Thales hidup sekitar abad ke-6 SM. Nondai tidak ada tulisan asli darinya yang tersisa hingga sekarang. Semua informasi ini adalah catatan turun-temurun yang ditulis oleh orang-orang yang hidup berabad-abad setelah ia wafat. Oleh karena itu, beberapa detail mungkin memiliki versi yang berbeda-beda. Berikut adalah biografi lengkap dan rinci mengenai Thales dari Miletos, filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Barat. Profil singkat. Nama lengkap Thales dari Miletos. Lahir sekitar tahun 626 atau 623 sebelum Masehi di Miletos, Ionia sekarang wilayah Turki. Meninggal sekitar tahun 548 atau 545 sebelum Masehi di Miletos pada usia sekitar 78 tahun. Gelar salah satu dari 7 orang bijaksana Yunani, Bapak Filsafat Barat pendiri mazhab Miletos. Bidang keahlian, filsafat, matematika, astronomi, politik, teknik. Riwayat hidup, asal sosial kehidupan awal. Thales lahir di Miletos, sebuah kota pelabuhan yang makmur dan menjadi pusat perdagangan di Asia. Kecil kota ini menjadi pertemuan budaya Yunani, Mesir, dan Babilonia yang memungkinkan ia menyerap berbagai pengetahuan dari berbagai peradaban. Ada catatan yang menyebutkan keluarganya mungkin memiliki keturunan Fenisia, namun ia tumbuh dan berkembang sepenuhnya dalam budaya Yunani. Perjalanan dan pendidikan. Sebagai seorang saudagar, Thales sering berlayar ke berbagai tempat, terutama ke Egypt. Di sana ia mempelajari geometri dan astronomi dari para pendeta di kuil-kuil. Ia juga mempelajari catatan-catatan astronomi dari Babilonia, yang kemudian membantunya dalam membuat prediksi fenomena langit. Kehidupan politik dan praktis. Thales bukan hanya seorang pemikir, tapi juga orang yang praktis. Ia pernah menjadi penasihat militer dan teknik bagi Raja Croesus dari Lydia. Ia dikenal karena kecerdikannya dalam ekonomi, pernah memprediksi panen zaitun yang melimpah, lalu menyewa semua alat perasan zaitun sebelumnya dan menyewakannya kembali dengan harga tinggi saat panen tiba, membuktikan bahwa filsuf pun bisa kaya jika mau. Itu dalam politik dia menyarankan kota-kota Ionia untuk bersatu membentuk federasi guna menghadapi ancaman luar. Pemikiran dan penemuan utama. Filsafat air sebagai asal segala sesuatu.
Sebelum Thales, orang Yunani menjelaskan alam semesta dengan cerita mitos dan dewa-dewa. Thales adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan alam semesta menggunakan akal budi dan pengamatan, bukan mitos. Ia mengajukan pertanyaan besar, apa bahan dasar yang membentuk seluruh alam semesta? Jawabannya air, arche. Alasannya, air bisa berubah wujud menjadi cair, padat, es, dan gas, uap. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Ia berpendapat bumi itu berbentuk piringan yang mengapung di atas air, dan gempa bumi terjadi karena bumi berguncang oleh ombak. Matematika, Teorema Thales. Thales membawa ilmu geometri dari Mesir ke Yunani dan mengembangkannya menjadi ilmu yang sistematis. Beberapa teorema yang terkenal dan dinamai menurut namanya adalah Teorema Thales. Jika sebuah segitiga dibuat dengan salah satu sisinya adalah diameter lingkaran dan titik sudut ketiga berada di keliling lingkaran, maka sudut tersebut pasti sudut siku-siku 90 derajat. Ia juga mampu mengukur tinggi piramida hanya dengan mengukur panjang bayangannya saat bayangannya sama panjang dengan tinggi badannya sendiri. Ia bisa menghitung jarak kapal di laut dari pantai menggunakan prinsip segitiga sebangun. Astronomi, di prediksi gerhana matahari, prestasi paling terkenalnya adalah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari total pada 28 Mei 585 SM. Peristiwa ini terjadi saat pertempuran antara bangsa Lydia dan Media, sehingga kedua belah pihak kaget dan menghentikan perang. Ia mengenali rasi bintang, Ursa Minor, dan menyarankan agar pelaut menggunakannya sebagai penunjuk arah karena posisinya lebih stabil di dekat kutub utara. Nah, ia juga berhasil menentukan waktu terjadinya solstice, titik balik matahari, dan equinox, siang malam sama panjang. Lain-lain, ia dikatakan sebagai orang pertama yang mengamati sifat listrik statis pada batu, ambar elektron, yang jika digosok bisa menarik benda ringan. Pepatah terkenalnya, hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengenal diri sendiri, know thyself, warisan dan pengaruh. Thales dianggap sebagai pelopor karena ia mengubah cara pandang manusia dari menjelaskan dunia dengan takhayul menjadi menjelaskannya dengan logika dan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan mazhab Miletos dan memiliki murid-murid hebat yang meneruskan pemikirannya seperti Anaximander, Anaximenes. Pemikiran mereka menjadi fondasi bagi lahirnya filsuf-filsuf besar kemudian seperti Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Thales dianggap bapak filsafat. Pencetus ilmu filsafat pertama secara umum dianggap adalah Thales dari Miletos. Ia hidup sekitar tahun 6245 Patran sebelum Masehi dan dikenal sebagai bapak filsafat barat serta salah satu dari 7 orang bijaksana Yunani. Sebelum Thales, penjelasan tentang alam semesta dan fenomena alam didasarkan pada mitos dan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Namun, Thales adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan dunia menggunakan akal budi, pengamatan, dan logika, bukan mitos. Ia mengajukan pertanyaan mendasar tentang asal mula segala sesuatu dan berpendapat bahwa prinsip dasar atau unsur pertama yang membentuk alam semesta adalah air. Pemikiran Thales menjadi titik awal perkembangan filsafat dan memengaruhi banyak filsuf setelahnya, seperti Anaximander dan Anaximenes, yang juga berasal dari Miletos dan membentuk mazhab Miletos.